Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada channel YouTube kesayangan kita, Dewito. Yang mana dalam YouTube tersebut kita menyiapkan materi-materi yang bermanfaat dan menambah wawasan yang merupakan hasil aktualisasi keilmuan yang saya bidangi, yaitu dalam hal hidrolik dan pneumatik. Yang selama ini saya pelajari, inspirasi tersebut bisa dipraktekkan dalam pembuatannya, dan tiada lain kita mengharapkan keberkahan dari Allah SWT. Para penonton, kita lihat pneumatik air regulator itu prinsipnya adalah seperti ini. Ini model paintball, kemudian model adjustable pressure atau variable, kemudian model inline, ini yang seperti Dewito sudah buat sebelumnya. Kemudian juga ada lagi yang model seperti ini yang semuanya itu sebenarnya merupakan satu konsep, satu tipe sama, hanya berbeda-beda cara penempatan dan cara proses penyetelannya. Tetapi pada intinya semuanya sama, bahwa sebuah pneumatik regulator itu dia harus bisa mereduksi tekanan input kepada tekanan output, yang dimana pemakaiannya adalah pada outputnya. Seperti ini. Kalau kita lihat bentuknya, di sini ada penyetelannya, di sini ada material yang lunak yang membuat penutup, dan ada spoolnya dan ada spring disc-nya. Kemudian di sini juga ada manometer maupun fitting pengisian. Kita akan lihat model regulator yang seperti ini. Ini hampir sama dengan inline, sama dengan paintball, cuman berbeda. Yang ini bisa adjustable. Yang pertama adalah ini terdiri daripada rumahnya, hampir sama dengan regulator pada umumnya. Kemudian di sini ada terpasang o-ring menggunakan screw ring. Screw ring dimana ini dibuat hanya untuk memudahkan dalam pembuatan groove. Seandainya kita mempunyai mesin yang bisa membuat dudukan o-ring di sini, itu juga nggak perlu dengan ini. Ini hanya memudahkan saja proses pembuatannya. Kemudian di sini ada spring disc dengan susunan tertentu. Kemudian sebuah spool piston. Sebuah piston biasanya ini dibuat menggunakan brush. Kemudian adjusting screw, seperti ini. Kemudian di dalam adjusting screw ini, supaya nanti pada saat kita melakukan penyetelan tidak berubah, kita kasih mur pengunci atau kita sebut dengan lock nut. Modelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini komponen yang paling penting salah satunya adalah di dalam screw adjuster ini, yaitu menggunakan material yang lunak yang kita sebut dengan sheet. Permukaan seating adjuster yang ini nanti berfungsi ketika nanti ini berfungsi spoolnya ini untuk menutup dengan sheet ini. Sebab kalau ini benda keras dengan keras, proses menutupnya nanti tidak sempurna. Itulah kira-kira beberapa bagian regulator desain ini. Di samping di sini ada manometer dan di sini ada fitting. Penonton, kita lihat di sini juga ada lubang atmosfer atau ini sangat penting. Sebuah regulator ini di sini ada
spring disknya. Bila ini tidak ada atmosfer, nah, maka dia suatu saat nanti sehubungan dengan operasi ini maju mundur, ketika di sini udara penuh nggak terilis, maka ini akan yang namanya ngejam atau stuck istilahnya. Kalau dalam ininya stuck gitu ya, itu macet, sehingga ini nanti tidak bisa lagi disetel mau kemanapun. Nah, ini harus dibebaskan. Sama dengan regulator paintball, APR semuanya menggunakan itu. Jadi kalau nggak ada atmosfer, ini biasanya dia tidak dikelola dengan adanya perbedaan tekanan. Pada seperti model regulator Altaros itu hanya murni menggunakan kekuatan daripada spring, itu bisa. Jadi prinsipnya model hampir sama dengan pressure dari valve pengatur tekanan. Nah, kita lihat model yang selama ini ramai dibicarakan itu kalau regulator menggunakan sekat. Nah, ini sekat ini istilah non teknis, jadi yang tepat ini adalah orifice. Orifice berfungsi untuk mengatur jumlah aliran fluida yang keluar. Orifice atau pencekik lah, katup cekik. Nah, ini jadi kalau dengan menggunakan sekat ini, makanya udara yang keluar di sini lebih terkontrol, sehingga menyebabkan fungsi daripada spool ini dan spring disk bekerja lebih optimal dibandingkan dengan tanpa orifice. Kita lihat di sini juga ada satu lagi modelnya, itu seperti ini. Cara kerja daripada sebuah regulator itu ketika di sini udara masuk, nah ini reduksi mengalir ke sini, nah, lewat samping ke atas ini, nah ini ke sini baru mengalir ke sini. Nah, ketika ini udara mengalir ke sini, nah, kemudian di sini itu akan ada tekanan yang tinggi karena ada luasan. Ini menyebabkan gaya. Nah, gaya inilah yang mendorong spring disk. Nah, sehingga spoolnya itu kan bergerak maju dan menutup ruangan antara sekat yang warna hijau ini dengan spool. Nah, ini biasanya terbuat daripada PTFE dan lain-lain. Nah, ketika tertutup seperti ini, sehingga tekanan di sini walaupun 1800 katakanlah, di sini 3000, itu tenaganya, force-nya sama. Itu kenapa? Karena perbedaan luas penampang daripada spool ini. Inilah fungsi di mana regulasi itu terjadi, ditambah dengan force daripada atau gaya daripada spring disk itu. Nah, ini seperti ini. Nah, jika ini posisinya inputnya ini lebih besar daripada output atau 2500 PSI, misalkan outputnya 1600 PSI, maka ini bisa bekerja seperti ini. Nah, ketika spool ini udara ini kita tembakkan, si spool ini akan bergerak sangat cepat mundur dan kembali menutup ke sini. Nah, proses inilah yang disebut dengan regulasi. Nah, kita lihat yang disebut dengan proses regulasi seperti ini. Nah, ini selama di sini tekanannya itu masih di atas 1600, ini selalu stabil. Ini keluaran ini selalu stabil, adalah sebesar 1600 PSI sebagai contoh ya. Nah, force-nya ini yang dibutuhkan bagi seseorang bediler. Bagaimana kalau ini kita tembakkan terus-menerus, lama-lama kelamaan habis? Nah, ini misalnya seperti ini. Sekarang input 1600, output 1600. Ini sudah mulai terjadi ketidakstabilan, karena elastisitas spring di sini sudah bisa melawan dengan
outputnya di sini. Nah, jika kita tembakkan seperti ini, maka di sini langsung dia akan berubah mundur. Nah, si spool ini dia tidak akan kembali lagi ke sini, tidak akan bisa menutup. Kenapa? Karena tekanan yang di sini dengan luas ini dibandingkan dengan tekanan yang di inputnya itu tidak bisa menekan spring disk. Nah, sehingga setelah tekanan sama, itulah titik batasnya. Kemudian di bawahnya, makanya dia tidak akan berfungsi lagi. Kita lihat seperti ini. Ketika di sini 1500, di sini 1600 settingan, nah, dia akan seperti ini. Nah, spool ini akan mundur sendiri meskipun di sini ditahan 1500 menjadi 1500. Itu akan kalah dengan elastisitas spring disk ini, sehingga dia akan terbuka. Nah, ketika ini terbuka, tekanan input pasti sama dengan output. Tekanan input yang ada di sini pasti sama dengan output. Nah, ini kenapa? Karena tekanan yang di sini tidak bisa mendorong spring disk ini untuk menutup sesuai dengan setelan awal, yaitu 1600. Sehingga di sini selalu terbuka. Ini ketika di sini. Nah, selanjutnya ketika ditembakkan, ini udara udah langsung sama terus ini. Nah, berikutnya ketika sudah di 1200 PSI sama seperti ini, sehingga udara pada chamber itu adalah udara sama dengan yang ada di tabung, itu sama. Jadi fungsi regulator ini tidak berfungsi lagi. Ini misalkan makanya dia mengalir udah sama dengan itu. Jadi teman-teman, ketika tekanan yang di outputnya atau di inputnya di bawah tekanan settingan pada outputnya, maka regulator ini nggak berfungsi, tetapi udara masih bisa mengalir ke ruang chamber dan masih bisa dipakai. Namun tentunya stabilitas atau velocity itu tidak stabil jika tekanan di atas settingan. Itulah kira-kira yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga berkah, dan salam Bediler Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.